Halo Sobat Semangat, salam literasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftah Nisa Talita Al-Ghifari, biasa dipanggil Talita. Dan nama saya Rindu Mutiara Hati, biasa dipanggil Rindu. Kami akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Brebes, Yaitu Bapak Dani Rumdani, SPD MPD. Saya mohon izin bertanya, siapa yang paling berpengaruh dalam membentuk gaya kepemimpinan Bapak sebagai kepala sekolah? Tentunya masalah gaya kepemimpinan itu banyak unsur yang mempengaruhi. Yang pertama tentunya adalah figur orang tua. Ya, figur orang tua karena pertama kali saya belajar melihat tentang gaya kepemimpinan itu ya dari orang tua. Kemudian setelah itu ya baru di sekolah dan di masyarakat, termasuk juga ya dari tokoh-tokoh politik ya, seperti misalkan dari Presiden kita Soekarno itu kan, kemudian juga tokoh-tokoh politik yang lainnya. Nah, dan di sekolah juga banyak belajar dari kepala-kepala sekolah yang dulu yang pernah mengabdi SMA 3 ya, termasuk juga dari Bapak Ibu guru. Jadi dalam hal ini banyak unsur, banyak faktor yang turut mempengaruhi tentang ya gaya kepemimpinan saya. Mungkin itu. Baik, pertanyaan kedua yaitu apa visi misi Bapak sebagai kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini? Saya masuk ke SMA Negeri 3 Brebes itu tahun 2022 ya, tepatnya Januari 2022. Jadi saya melihat banyak potensi yang ada di SMA 3 itu, baik dari tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan termasuk para siswanya. Oleh karena itu kemudian saya meluncurkan slogan SMA Negeri 3 Hebat. Jadi saya bercita-cita, berkeinginan suatu saat SMA Negeri 3 itu adalah betul-betul SMA yang hebat. Hebat ini ada singkatannya ya. Hebat yang pertama itu adalah hanya berarti sekolah yang hijau ya, hijau tidak hanya fisiknya, catnya saja, tapi adalah sekolah yang lingkungannya hijau, banyak ditemui tanaman. Kemudian sekolah yang tempat terjadinya edukasi ya, tempat siswa untuk belajar, tempat untuk guru mengajar ya, jadi terjadi interaksi kegiatan belajar mengajar antara siswa dan guru. Kemudian menjadi sekolah yang bersih ya, menjadi sekolah yang asri dan menjadi sekolah yang tertib administrasi, tertib belajar, tertib mengajar ya, itu hebat yang pertama. Kemudian hebat yang kedua kalau dilihat dari sisi sumber daya manusianya ya, saya menginginkan Bapak Ibu guru kemudian para siswa itu adalah menjadi pribadi yang handal ya. Jadi bisa bekerja, bisa melakukan apa saja, diandalkan baik di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian E-nya itu adalah energik. Jadi semua warga sekolah itu harus punya semangat yang kuat, semangat mengajar, semangat belajar gitu kan. Kemudian P-nya adalah berkarakter ya, sesuai dengan sekarang di kurikulum Merdeka itu adalah karakter, yaitu sesuai dengan pelajar profil Pancasila. Itu karakter kita yang diingin gitu. Kemudian A-nya itu adalah amanah ya, dapat dipercaya. Jadi guru ada atau tidak kepala sekolah karena sudah mendapatkan amanah dari pemerintah untuk menjadi guru mengajar, tugasnya mendidik ya, dia akan penuh semangat, penuh keikhlasan, sukarela ya, karena dia itu amanah ya, dititipi oleh orang tua untuk mendidik para siswa. Siswa juga demikian, harus amanah. Berangkat dari sekolah datang ke berangkat dari rumah ke sekolah itu kan izinnya kan mau belajar gitu.
Jadi harus dapat dipercaya. Ada guru, tidak ada guru, ya diminta atau tidak oleh guru atau orang tua itu ya tujuan ke sekolah adalah untuk belajar. Itu kan dapat dipercaya gitu. Dan yang terakhir T-nya adalah teladan. Ya, semua harus menjadi teladan. Sebelum kita mengguru yang lain, ya kita harus menjadi teladan dulu. Sama seperti tadi misalkan guru ya harus menjadi teladan bagi siswanya. Siswa harus menjadi teladan bagi siswa yang lainnya gitu. Sebagai contoh kecil misalkan tadi, ya nggak mungkin kan, ya saya misalkan menyuruh siswanya untuk menjaga kebersihan, tapi ternyata saya sering buang sampah sembarangan. Ya, itu teladan. Nah, siswa juga sama. Ya, siswa bagaimana menjadi teladan bagi siswa yang lain, apalagi ini, ya, yang duta literasi itu kan. Jangan sampai duta literasi malahan kalah dengan yang bukan duta literasi. Ya, dari sisi wawasannya, dari sisi pengetahuannya itu harus lebih luas lagi dan menjadi teladan tadi. Kalau hebat yang pertama sudah tercapai, kemudian hebat yang kedua dari sisi tadi manusianya juga sudah tercapai, ya, slogan yang ketiga tadi yes, ya yakin Ekwan akan sukses, ya yakin kalau sekolah ini sudah hebat dari lingkungannya, siswa gurunya hebat, ya yakinlah esok hari ya alumni SMA 3 akan hebat. Jadi itu ya angan-angan saya, visi misi saya ya menjadi ya SMA ini bukan hanya hebat dari slogannya, tapi betul-betul menjadi ya hebat menjadi kenyataan. Mungkin itu tentang keinginan saya selaku kepala sekolah di SMA 3 ini. Nah, apa saja sih juga tantangan Bapak yang dihadapi dalam mengelola sekolah? Untuk tantangan sekarang itu memang tiap masa, tiap periode tantangannya beda-beda, gitu kan. Tantangan yang pertama tentunya dari masalah penganggaran, ya, bahwa kegiatan-kegiatan di sekolah itu memang tidak lepas dari anggaran, gitu kan. Sumber kegiatan di sekolah ini kan hanya dari BOS dan BOP, itu kan, yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dan itu memang tidak bisa mengcover semua kegiatan yang ada di sekolah. Sehingga ya kami dalam melaksanakan program-program itu ya menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Namun demikian ya ini kami jadikan sebagai sebuah tantangan, ya, bagaimana kami mengelola anggaran yang terbatas ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik, ya, yang bisa meningkatkan tadi mutu pendidikan di SMA 3. Ya tentunya salah satunya adalah dengan melakukan efisiensi anggaran, melakukan prioritas kegiatan mana yang mesti diutamakan, ya kegiatan mana yang mesti kita tunda kegiatannya karena ketersediaan anggaran ini, ya mungkin itu ini. Oke, baik. Pertanyaan ketiga nanti dilanjutkan sama teman saya. Oke, pertanyaan ketiga akan dilanjut oleh saya. Di mana Bapak biasanya mendapatkan ide atau inspirasi dalam menjalankan program-program sekolah? Saya mendapatkan inspirasi itu bisa di mana saja, gitu kan. Bisa ketika saya ada di ruangan kepala sekolah, ada kalanya ketika saya lagi jalan-jalan di lingkungan sekolah, ya, ada kalanya mungkin juga ketika di kelas, atau mungkin juga ketika membaca berita, ya, nonton televisi, gitu kan. Itu biasanya menjadi sumber inspirasi, ya, gagasan saya. Sebagai contoh misalkan ketika saya melihat dulu di pojok itu kan ada kandang burung gitu kan. Nah, ternyata itu kelihatan kumuh, ya, ini kemudian saya perbaiki, termasuk juga memperbaiki yang ada di depan ruang guru itu. Saya buat gazebo, itu saya rencanakan itu tempat
nanti untuk Bapak Ibu guru melaksanakan diskusi dengan Bapak Ibu guru yang lainnya, atau mungkin juga Bapak Ibu guru melakukan bimbingan terhadap para siswa, Bapak Ibu wali kelas misalkan menerima atau diskusi dengan wali murid kan. Jadi itu tempat itu ya multifungsi, ya multiguna. Jadi bisa dimanfaatkan untuk semua. Ya. Jadi tidak hanya untuk kepentingan Bapak Ibu guru. Ya, jadi memang saya lihat karena SMA 3 ini tempatnya sempit ya, sehingga butuh tempat-tempat untuk para siswa, Bapak Ibu guru mengeksplorasi kompetensinya ya. Jadi kalau hanya di dalam ruangan saja kan itu jenuh, maka mungkin perlu juga ya ada di ruangan tempat para siswa berkumpul, tidak hanya berkumpul tanpa makna, tapi mereka bisa diskusi, bisa mengerjakan tugas bareng-bareng kan gitu. Itu tujuannya. Jadi sumber inspirasi bisa di mana saja, kapan saja ya, ketika ada sesuatu yang saya anggap baik ya saya diskusikan dengan Bapak Ibu guru, kemudian dijalankan ya. Jadi program itu tidak hanya datangnya dari atas ya, dari kepala sekolah ke guru-guru siswa, tapi mungkin juga ada kalanya saya mendapatkan inspirasi dari siswa ya, siswa kemudian kita kaji, kita diskusikan dengan Bapak Ibu guru, ini perlu dilaksanakan apa tidak ya, seperti itu. Jadi bisa di mana saja, kapan saja. Untuk pertanyaan keempat, kapan Bapak merasa momen paling berkesan dalam karir sebagai kepala sekolah? Apa? Kapan Bapak merasa momen paling berkesan dalam karir sebagai kepala sekolah? Saya jadi kepala sekolah itu sudah berarti 5 tempat ya, 5 tempat. Pertama di SMA 1 Wanasari, kemudian pernah di SMA Losari, SMA Jatibarang, SMA 2 Brebes, dan sekarang di SMA 3 Brebes. Ya masing-masing sekolah itu ya punya tantangan, hambatan, keunikannya masing-masing. Dan saya merasa di semua sekolah yang saya tempati itu ya saya banyak belajar ya. Jadi sekali lagi masing-masing punya keunikan, punya tantangan, punya hambatan sendiri-sendiri ya, tetapi semuanya saya nikmati bagian dari perjalanan hidup dan tugas saya yang harus saya jalani ya, itu. Oke, mengapa Bapak merasa penting untuk mendorong pengembangan karakter selain akademik di sekolah ini? Karena orang sukses itu tidak cukup hanya pintar ya. Jadi Tuhan itu kan membekali manusia itu dengan 3 aspek ya. Ada aspek kognitif, pengetahuan, ada aspek afektif, sikap, dan psikomotor, perilaku ya, kalau menurut taksonomi Bloom itu kan situ ya. Jadi pengetahuannya, akademiknya penting ya, sikapnya, perilakunya, karakter juga penting, dan kemudian bagaimana dia menerapkan ya, mengaplikasikan apa yang dia pelajari, apa yang dia pahami, apa dia yakinkan itu menjadi sebuah kenyataan gitu kan. Maka sukses tidak hanya cukup dari pintar saja, akademik saja gitu, tetapi juga ya sikapnya, perilakunya, karakternya juga harus baik dan terampil tadi psikomotornya gitu kan. Maka tadi dalam hebat itu kan kayak amanah, itu dapat dipercayakan, itu karakter itu. Sekarang pintar ya, tapi kemudian dia tidak amanah, ya tidak akan dipercaya oleh pimpinannya kan gitu. Jadi seorang siswa itu tadi tidak hanya cukup ya menguasai akademiknya gitu, tapi sikap jujur, saling sayang menyayangi ya, punya kepribadian yang tidak apa isinya sombong, merasa puas diri. Saya dulu ingat
ya ketika saya di prajabatan itu benar, jadi orang itu jangan merasa pintar, ya, tapi harus pintar merasakan, ya. Merasa pintar belum tentu pintar, hanya perasaannya saja. Oh, saya merasa pintar gitu. Tapi kalau pintar merasakan, sebelum dia melakukan sesuatu, dia akan rasakan sendiri. Ya, ini kira-kira kalau saya melakukan perbuatan ini ke teman saya, ini menyakitkan apa tidak gitu. Kalau saya berbicara jelek ini menyakitkan apa tidak, kita rasakan sendiri kan. Jadi itulah, maka sekali lagi karakter itu penting, ya. Jadi maka bangunlah ya siswa-siswa SMA 3 ini menjadi karakter-karakter pribadi-pribadi yang baik tadi, ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu insya Allah akan mengantarkan menjadi tadi siswa yang sukses itu. Baik, pertanyaan terakhir. Bagaimana Bapak menjaga hubungan yang harmonis dengan siswa, guru, dan orang tua di sekolah ini? Satu, saya di sini tadi adalah menjalankan tugas, gitu kan. Kemudian yang kedua, membangun komunikasi dengan guru dengan siswa itu adalah pendekatannya jangan terlalu formal. Bagi contoh misalkan, saya kan nggak masuk ke kelas gitu kan. Nah, nggak ngajar seperti guru yang lain. Jadi interaksi dengan guru dengan siswa kan jarang. Ya, bagaimana saya berinteraksi dengan siswa? Ya, saya berusaha untuk tiap pagi itu menyapa kalian di depan itu. Nah, sekarang kalian merasakan nggak manfaat dari saya ada di sana menyambut kedatangan kalian itu? Merasakan. Ya, andai kata saya tidak di sana, kalian merasa dekat nggak dengan kepala sekolahnya? Tidak. Tidak. Ya. Jadi itu kenapa saya ya berusaha tiap pagi itu menyambut kedatangan kalian itu bukan dalam artian hanya ingin apa ya mencari-cari kesalahan kalian, tidak pakai sepatu atribut itu, ya itu memang bagian dari pendisiplinan, tetapi lebih kepada saya ingin membangun hubungan batin dengan tiap hari saya berjabatan tangan dengan kalian itu. Saya kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, tiap hari juga saya mendoakan mudah-mudahan kalian selama menuntut ilmu itu di sini diberi kemudahan, kelancaran, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, gitu kan. Nah, efeknya juga saya merasa ya dekat dengan kalian semua, termasuk Bapak Ibu guru sendiri kan gitu. Ya, jadi itu ya bentuk-bentuk upaya saya untuk menjalin komunikasi dengan Bapak Ibu. Pendekatan saya bukan pendekatan yang apa ya harus wajib dengan hukuman dan sebagainya, lebih kepada pendekatan ya sifatnya menghimbau, mengajak gitu kan. Ya, kalau orang itu diajak ya dia akan muncul kesadaran sendiri. Seperti misalkan ya harapannya itu siswa itu tertib, ya mematuhi aturan tata tertib sekolah itu bukan karena keterpaksaan gitu kan, tapi karena memang dorongan dari ini. Maka sejak awal saya katakan pada saat MPLS itu, kalian datang ke sini itu atas keinginan siapa? Ya, atas keinginan sendiri. Dan di sini ini sudah ada aturan. Sebelum kalian datang di sini SMA itu sudah ada tata tertib. Ya, jadi jangan sampai masuk ke SMA 3 itu ya merasa terpaksa harus mengikuti tertib sekolah. Ya. Kalau tidak mau terikat oleh aturan sekolah itu ya kan gampang. Enggak usah daftar ke SMA 3 kan? Iya kan? Kan dipaksa untuk datang jam 7 kurang seperempat. Jadi aturan itu yang itu. Jadi mematuhi aturan yang ada di sekolah itu harus muncul dari kesadaran gitu. Makanya saya kan tadi ya pendekatannya lebih pada pendekatan manusiawi. Orang itu salah itu wajar, tapi harus ada kelanjutannya juga yang wajar, apa? Memperbaiki kesalahan yang lalu untuk menjadi tidak diulang ke depannya gitu. Jadi kalau ada siswa yang ya lupa misalkan nggak bawa topi, lupa pakai sepatu dan sebagainya, ya diingatkan. Tapi kalau sudah diingatkan 1-2 kali, ya itu bukan lupa namanya. Itu kan berarti dia memang ingin melanggar gitu. Itu kan ada aturan, ada sanksi.
termasuk juga dengan Bapak Ibu guru. Ya, tadi ketika saya punya gagasan, ide itu ya senantiasa dikomunikasikan itu. Bapak Ibu guru punya ide gagasan apa? Ya, selagi masih baik kita coba kan gitu. Jadi kita satu keluarga, ya kebetulan saya adalah kepala sekolahnya, ya tentunya saya pun tidak bisa apa-apa ya di sini itu memajukan SMA 3 tanpa bantuan dari semua warga sekolah, dari siswa, dari Bapak Ibu guru, termasuk juga orang tua. Ya, jadi kita bangun kebersamaan untuk menjadikan SMA Negeri 3 ini betul-betul hebat. Baik, terima kasih untuk wawancara hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Dani Rumdani karena telah meluangkan waktunya untuk mengisi wawancara hari ini. Salam literasi.